Jadi kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan badan kita, makan, tidur, bangun, kesenangan, dan lain-lain. Tetapi di situ Allah menilai, Allah melihat kepada kita. Siapa di antara kita dalam hidup ini yang paling baik amalnya, yang paling baik perbuatannya. Sehingga dengan demikian, selain Allah yang memantau secara langsung, Allah juga menugaskan malaikat yang ada di kanan kiri kita. Malaikat Raqib dan Atid yang menulis nilai-nilai dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kemudian Allah perintahkan kepada bumi yang kita injak ini. Di mana kita berpijak di muka bumi ini, maka bumi yang kita pijak ini pun merekam jejak kita, merekam perbuatan kita, dan besok akan bersaksi pada hari kiamat kepada Allah. Selain daripada itu, Allah juga menanamkan chip di dalam badan kita, di tangan kita, di kaki kita. Ada itu chip itu merekam setiap perbuatan kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam, chip ini di dalam tangan kita, di kaki kita merekam semuanya. Dan besok pada hari kiamat, chips ini akan diputar oleh Allah. Mulut yang sukanya membantah, mulut yang sukanya membela diri, dikunci oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana mulut-mulut mereka dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan bersaksilah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun. Dengan apa-apa yang mereka kerjakan selama hidup. Nah, kalau sudah begini, apa lagi Bapak Ibu yang kita lakukan? Kalau bukan berkompetisi, berlomba-lomba di dalam beramal solih, berbuat baik. Apalagi yang kita cari? Kalau bukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, celakanya banyak yang merasa di dalam hidup ini itu tidak ada yang nilai. Banyak yang ngerasa tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mencatat perbuatannya. Sehingga apa? Semaunya sendiri. Dan gak ada sanksi secara langsung. Misalnya masuk waktu zuhur, Bapak Ibu mau sholat, mau enggak, juga gak ada sanksi secara langsung. Bapak Ibu berbuat maksiat, mabuk, main judi, berzina, naudzubillah min dzalik, juga gak ada sanksi secara langsung. Orang bebas saja berbuat sesuka hatinya. Mengambil yang bukan haknya. Zalim, menganiaya, melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Gak peduli itu haram, tidak peduli riba. Karena ngerasa apa? Tidak ada penilaian. Ngerasa gak ada yang ngawasi. Itulah maka kita dengan adanya mengkaji Al-Quran ini, kita sadar. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kehidupan, membuat kita hidup, dan nanti akan mematikan kita. Allah menguji siapa di antara kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ini kan berarti dinilai kita ini. Banyak jurinya, banyak yang mengawasi. Selain Allah yang maha tahu, selain Allah yang maha mengawasi, tadi sudah saya sampaikan, siapa juri kita? Malaikat di kanan kiri kita, bumi yang kita pijak, tangan dan kaki kita. Nah, kalau kita merasa Bapak Ibu ada juri yang menilai, ada tim penilai, ada tim pengawas, kita nggak akan sembarangan. Misalnya, mau berbuat maksiat, ingat, aduh, ini Allah melihat, malaikat di kanan kiri juga mencatat, bumi yang saya pijak, tangan kaki juga bersaksi. Gimana nanti? Janganlah. Nah, jadi takut kan? Jadi bisa terkendali. Misalnya Bapak Ibu lagi males banget mau sholat subuh. Terus sadar, waduh ini diawasi sama Allah. Malaikat yang ada di kanan kiriku ini juga menilai. Ada rapotku nanti. Tangan kaki, waduh gimana kalau nanti jelek ini penilaiannya. Jadi semangat. Dipaksa bangun. Ambil air wudhu, sholat subuh. Dalam hal kebaikan-kebaikan dapat membuat kita makin semangat. Dalam hal kejelekan-kejelekan membuat kita jadi mampu menahan diri. Karena kita merasa
ada yang mengawasi, ada yang menilai. Wah, sepi ini, nggak ada yang tahu. Umpama uang ini saya ambil 1 juta, nggak ada yang tahu, nggak kelihatan, jumlahnya besar. Masih aman-aman saja. Loh, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat bagaimana. Itu gimana yang ada di kanan kiri kita ini, malaikat? Masa nggak sadar sih? Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, memang manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, kalau sudah tahu tempatnya salah dan lupa, terus nggak mau usaha untuk ingat dengan cara mendengarkan pengajian atau mendengarkan tausiah atau mengkaji ilmunya, ya gimana? Akan lupa terus nanti. Orang yang kita setiap hari ngaji saja kadang-kadang lupa, betul nggak? Kita setiap hari ngaji, setiap hari zikir, baca Quran, kadang-kadang loh masih lupa, masih ada rasa malas, kadang masih berbuat dosa, kadang masih berbuat maksiat. Apalagi yang ibadahnya sudah benar-benar nggak dipikirkan sama sekali, sudah nggak pernah ngaji. Itu. Ya oke, kita nggak usah mengoreksi orang lain. Sekarang koreksi diri sendiri ya. Mari kita introspeksi diri sendiri. Aku ini sedang dinilai oleh Allah. Sedang ada penilaian. Ibu-ibu juga begitu, Bu, ya. Bagaimana ketika di rumah interaksi dengan suami, bapak-bapak interaksi dengan istri. Selalu sadar aku dinilai oleh Allah ini. Kalau sampai aku nggak benar, aku nggak takut suamiku marah, aku nggak takut istriku marah. Tapi aku takut kalau Allah yang marah, kalau Allah yang nggak ridho, akhirnya hidupku jadi nggak berkah. Para karyawan juga begitu. Aku bekerja, aku melakukan satu tugas-tugas ini. Aku nggak takut dimarahin sama bosku. Aku takut kalau Allah yang marah, Allah nggak ridho. Akhirnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena sadar bahwa hidup mati ini adalah ujian dari Allah. Kehidupan kita ini adalah kompetisi. Berlomba-lomba berbuat yang sebaik-baiknya. Supaya kita berprestasi di dalam amal ibadah kita ini. Bukan hanya mengejar prestasi dunia, tapi juga kejar prestasi akhirat. Isi buku rapot kita yang di tangan malaikat itu dengan nilai-nilai yang baik. Kalau ada yang jelek, hapus dengan istighfar, hapus dengan taubat kepada Allah. Tiada hari tanpa berbuat baik.